Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas analisis item untuk tes prestasi dan juga skala psikologi dengan menggunakan software Jamovi. Oke, sebelumnya tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu software Jamovi ini seperti apa. Nah, jadi Jamovi ini merupakan platform statistik yang sifatnya itu open dan juga free. Jadi siapapun bisa menggunakannya dan gratis. Nah, ada beberapa keunggulan dari Jamovi. Yang pertama yaitu tampilannya simple sehingga mudah digunakan dan ini menjadi alternatif selain software-software berbayar seperti SPSS. Jamovi ini juga terintegrasi dengan R statistik karena memang dibangun berdasarkan bahasa dari R sehingga juga memungkinkan untuk analisis dengan kode R. Dan yang paling oke adalah kita bisa bebas menggunakannya tanpa perlu membeli license. Nah, untuk mengunduh Jamovi, silakan teman-teman akses link atau website dari Jamovi. Silakan unduh untuk Jamovi desktop ataupun cloud. Nah, di websitenya juga ada beberapa link penggunaan yang bisa teman-teman akses. Nah, kita langsung masuk saja untuk langkah analisis tes prestasi dengan Jamovi. Jadi yang pertama, ketika teman-teman menganalisis, kita perlu menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, data yang bisa dianalisis di software Jamovi, misalnya kita hari ini akan menyiapkan data berupa Excel, di mana teman-teman perlu memastikan bahwa di Excel kita, baris paling atas itu merupakan variabel. Nah, selain Excel, ada beberapa bentuk format file yang bisa dibuka, misalnya CSV, SPSS, Tata, atau SAS. Oke, untuk tes prestasi, data respon jawaban dari siswa misalnya, itu perlu kita transformasikan ke data 01. Misalnya dari pilihan A, B, C, D, nanti kita transformasikan ke data 01 terlebih dahulu seperti gambar di sebelah kanan. Oke, nanti tampilan Excel-nya seperti ini. Jadi data yang akan coba kita analisis, ini data dari 30 siswa, di mana 30 siswa ini mengerjakan 10 soal pilihan ganda. Nah, pastikan di baris paling atas atau pertama ini merupakan nama variabel. Oke, data Excel yang kita pakai sebagai berikut. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke software Jamovi langsung. Jadi untuk tampilan Jamovi seperti ini, di sebelah kiri ini nanti akan ditampilkan data kita. Kemudian di sebelah kanan kita langsung bisa melihat output analisisnya seperti apa. Nah, ini mungkin berbeda dengan SPSS ya. Kalau di SPSS outputnya nanti akan di jendela yang berbeda. Kalau di sini bisa kita lihat langsung di sebelah kanan. Kemudian ketika ada perubahan analisis,
nanti akan diubah secara real time. Oke, kita langsung buka saja file yang akan kita analisis. Teman-teman bisa klik pojok kiri atas. Kemudian klik open. Kita browse terlebih dahulu. Kita akan pakai analisis 10 soal. Kemudian open. Oke, datanya seperti ini. Jadi hari ini kita akan melakukan analisis estimasi korelasi item total terlebih dahulu. Nah, untuk korelasi item total yang akan kita praktikkan hari ini yaitu menggunakan Pearson correlation. Oke, teman-teman bisa klik bagian regression, kemudian correlation matrix. Oke, kemudian kita masukkan soal 1 sampai 10 plus skor akhir. Nah, ini kita masukkan ke sebelah kanan. Correlation-nya kita pakai Pearson. Nah, untuk hasil analisisnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Hasil korelasinya sebagai berikut ini. Oke, hasilnya ini ya. Oke. Nah, yang kita baca yaitu hasil korelasi tiap item, yaitu tiap soal dengan skor total. Nah, bisa dilihat di kotak merah. Misalnya untuk soal 1 dan skor total, korelasinya sebesar 0,488 dan seterusnya. Nah, di sini kemudian bisa kita laporkan bahwa indeks korelasi item total di soal 1 sampai 10 berkisar berapa. Kita lihat paling kecil yaitu 0,302 yaitu di soal 2 dan paling tinggi yaitu 0,816 di soal 7. Nah, dinilai baik jika korelasi item total itu lebih dari 0,3. Nah, kita lihat ya, yang lebih dari 0,3 itu item berapa saja. Oke, yang lebih dari 0,3 yaitu item 1, 2, 3, kemudian 5 sampai 10. Nah, kita lihat item 4 ini ternyata tidak muncul. Nah, kenapa tidak muncul? Kita cek dulu data kita. Oke, untuk soal 4, bisa teman-teman lihat bahwa soal 4 ini semua subjek mampu menjawab dengan benar. Sehingga soal 4 ini tidak memiliki variasi atau variannya itu 0. Sehingga ya soal 4 ini tidak bisa membedakan mana subjek yang kelompok tinggi dan kelompok rendah. Oleh karena itu ya tidak muncul korelasi item totalnya. Nah, hanya saja ketika teman-teman mengestimasi daya beda dengan korelasi item total, nah itu ada kritikannya, yaitu ada overestimasi ketika teman-teman mengestimasinya dengan korelasi item total. Nah, jadi skor tes itu ya umumnya ya merupakan penjumlahan seluruh skor item. Jadi item yang dianalisis itu masuk ke skor total sendiri. Ketika item dalam tes yang dianalisis tidak cukup banyak, koefisien korelasi item total itu akan cenderung overestimasi. Nah, overestimasi ini terjadi karena kontribusi masing-masing item ikut menentukan
besarnya skor tes. Oke, seperti ini ya. Misalnya kita mau mengkorelasikan korelasi item total yang terdiri dari 4 soal. Nah, di sini ada skor total. Nah, di mana skor total ini merupakan penjumlahan item 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, korelasi item total kan kita mengkorelasikan antar item dengan skor totalnya. Di mana skor total itu ada kontribusi dari tiap item sehingga di sini terjadi overestimasi. Nah, di sini kalau berdasarkan Guilford intinya terjadi spurious overlap. Oke, semakin sedikit jumlah item dalam tes, semakin besar overlap yang terjadi. Adapun semakin banyak item, maka efek spurious overlap ini semakin kecil dan tidak signifikan. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa umumnya tes dengan minimal 30 item sudah bisa mengabaikan efek ini. Nah, tapi kemudian ada cara untuk mendapatkan parameter item lebih akurat, terutama pada tes dengan item kurang dari 30, yaitu kita melakukan koreksi terhadap efek spurious. Nah, koreksi terhadap efek spurious ini tuh ngapain sih gitu? Oke, kita bahas terlebih dahulu. Oke, jadi misalnya kita balik ke contoh tadi ya. Item 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dikorelasi total kan di sini item 1 kita korelasikan dengan skor total, yaitu item 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Itu yang dilakukan di item total correlation. Nah, kalau di efek spurious overlap yang dilakukan adalah item 1 kita korelasikan dengan jumlah item lainnya, yaitu total skor dari item 2 tambah 3 tambah 4. Nah, itu yang dilakukan di sini. Item 2 kita korelasikan dengan penjumlahan item lainnya, yaitu item 1 tambah 3 tambah 4. Nah, dan seterusnya. Itu yang dilakukan di koreksi efek spurious. Nah, kemudian untuk di software, apakah kita memungkinkan untuk melakukan koreksi ini? Nah, ternyata sangat memungkinkan, dan hal ini bisa kita langsung lakukan sekaligus kita mengestimasi reliabilitas. Oke, kita buka Jamovi. Oke, kita klik faktor, kemudian reliability analysis. Kita masukkan soal 1 sampai soal 10 ke items. Nah, di sini ada notifikasi item soal 4 itu tidak memiliki varians. Jadi tidak bisa kita analisis sehingga soal 4 kita drop dari analisis. Nah, Cronbach alpha-nya sebagai berikut ya. Cronbach alpha kita akan mengecek reliabilitas pakai Cronbach alpha. Kemudian kita aktifkan Cronbach alpha if item is drop. Jadi kalau ada item yang kita eliminasi, Cronbach alpha-nya nanti jadi berapa. Kemudian min, kemudian item rest correlation. Nah, min ini nanti sekalian untuk mengestimasi tingkat kesukaran item.
Nah, hasilnya di sebelah kanan. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jadi reliabilitas Cronbach alfanya ditemukan 0,678. Adapun min di sini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Jadi tingkat kesukaran soalnya berkisar dari 0,400 sampai paling tinggi 0,900. Nah, kita cek adakah item yang sulit. Item yang sulitnya tidak ada. Nah, adapun item yang sedang yaitu berkisar dari 0,3 sampai 0,7 ada di item 1, 2, 3, dan 6. Nah, yang lainnya masuk ke item mudah. Nah, untuk item race correlation-nya kita cek. Nah, item race correlation ini nanti akan merepresentasikan daya diskriminasi. Nah, item race correlation-nya berkisar dari paling rendah 0,0632 sampai paling tinggi 0,737. Nah, dinilai baik kalau item race correlation-nya itu lebih dari sama dengan 0,3. Ada berapa sih yang lebih dari sama dengan 0,3? Ada item atau soal 3, soal 6, soal 7, soal 8, dan soal 10. Nah, ada beberapa item dengan item race correlation-nya mepet, yaitu item 1, item 5, dan item 9. Nah, ada juga item 2 ini item race correlation-nya sangat kecil, sehingga mungkin bisa kita eliminasi saja. Nah, kalau ketika besok teman-teman analisis semisal korelasi item race correlation-nya negatif, berarti itemnya itu bekerja berlawanan dengan item lainnya. Misalnya bisa teman-teman temukan pada item unfavorable biasanya. Nah, kita bisa analisis ulang dengan coba drop item 2 ya, karena item race correlation-nya tuh sangat rendah. Jadi kalau item 2 nanti kita drop, nanti Cronbach alfanya akan meningkat menjadi segini. Coba kita praktikkan. Oke, kita drop soal 2. Oke, kita drop. Nah, oke, Cronbach alfanya berubah. Oke, Cronbach alfanya yang sebelumnya 0,678 di sini kemudian meningkat menjadi 0,719. Nah, untuk item race correlation-nya ternyata juga meningkat. Item soal 3 ini mepet tapi yang lainnya aman. Nah, kemudian kita bisa membandingkan hasil dari korelasi item total dan item race correlation itu seperti apa ya. Kira-kira ada nggak perbedaan jumlah item yang gugur kalau teman-teman pakai korelasi item total dan dibandingkan dengan item race correlation? Nah, ternyata ada perbedaan, bisa teman-teman cek ya. Jadi memang hasil dari korelasi item total itu overestimasi. Kalau pakai korelasi item total hanya ada satu item saja yang gugur. Kalau menggunakan corrected item race correlations itu ada lebih banyak item yang gugur. Seperti itu. Nah, yang saya yang saya beri tanda kuning ini yang mepet 0,3. Oke, selanjutnya kita akan coba analisis skala dengan Jamovi. Nah, untuk analisis skala dengan Jamovi ini, kita akan coba analisis dengan data yang ada di Jamovi. Jadi sebenarnya Jamovi itu menyediakan data untuk bisa kita analisis.
Nah, tapi syaratnya teman-teman perlu menginstal JMV, di mana JMV ini merupakan modul berisi data untuk analisis. Nah, untuk menginstalnya, teman-teman klik plus bagian modules, kemudian klik Jamovi library, kemudian nanti search JMV. Setelah itu nanti teman-teman install. Nah, seperti itu. Nah, kita coba buka. Nanti setelah teman-teman berhasil install, silahkan teman-teman buka data library-nya. Kita pakai data personality questionnaire. Oke, klik pojok kiri atas, klik open. Nah, kita pakai data library. Kalau belum install, nanti belum muncul data library. Jadi silakan install dulu JMV tadi. Klik data library, kemudian kita pakai data personality. Oke, kita pakai personality. Oke, kita tunggu proses membukanya. Oke, berikut data personality questionnaire-nya. Nah, untuk data personality questionnaire-nya kita bisa lihat ada berapa subjek? Oke, ada 250 subjek yang terlibat. Nah, kemudian di sini A ini merupakan dimensi agreeableness, ada 5 item. Kemudian C ini conscientiousness, E extraversion, kemudian N itu neuroticism, O itu openness. Kemudian ada data demografi. Oke, karena personality questionnaire ini menggunakan teorinya Big Five Theory, di mana Big Five Theory ini kalau di dimensionalitasnya itu merupakan multidimensi dengan 5 dimensi. Untuk analisis daya beda item, kita perlu melakukannya per dimensi. Tidak bisa langsung semuanya. Oke, untuk praktik kali ini kita akan coba analisis item-item di dimensi agreeableness terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik faktor, kemudian reliability analysis. Nah, kita masukkan item A1 sampai A5. Ke bagian items, kelompok alpha if item is drop, kemudian min dan juga stand item race correlation. Kita cek. Oke, ternyata hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini ada item race correlation-nya yang minus. Nah, di sini sudah ada catatan. Oh, item A1 berkorelasi negatif dengan total scale. Mungkin ini adalah item yang memang perlu di reverse score atau skornya dibalik. Nah, di Jamovi ini kita bisa mereverse atau membalik skor itemnya. Oke, item A1 kita masukkan ke reverse scale items. Nah, jadi untuk dimensi agreeableness, reliabilitasnya didapat 0,722. Kemudian daya bedanya ini berkisar dari 0,309 sampai paling tinggi 0,649. Nah, untuk di sini ada catatan A1 ini reverse scale item. Oke, kita coba analisis sekali lagi untuk dimensi conscientiousness.
Backlink factor, reliability analysis. Kita akan analisis conscientiousness. Ini ada 5 item. Masuk items. Nah, untuk di conscientiousness, di sini ada note C4 dan C5 ini sepertinya reverse score, harus dibalik ini. Jadi kita balik dulu C4 dan C5. Nah, untuk dimensi conscientiousness, reliabilitasnya ditemukan 0,759. Untuk daya beda berdasarkan item race correlation-nya berkisar dari 0,406 hingga paling tinggi 0,599. Nah, jadi demikian cara untuk analisis daya beda item dan juga reliabilitas untuk tes prestasi dan juga skala psikologi dengan Jamovi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.